Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Jayanaga dan NPM 1917051071. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi grafika komputer, yaitu materi yang pertama ada pengertian grafika komputer, lalu yang kedua ada sistem pendukung grafika komputer, lalu yang ketiga ada penerapan grafika komputer di berbagai bidang. Yang pertama, pengertian grafika komputer. Grafika komputer atau bahasa Inggris disebut computer graphics adalah bagian dari ilmu komputer yang berkaitan dengan pembuatan dan manipulasi gambar atau visual secara digital. Bentuk sederhana dari grafika komputer adalah grafika komputer dua dimensi yang kemudian berkembang menjadi grafika komputer tiga dimensi, pemrosesan citra atau image processing, dan pengenalan pola atau pattern recognition. Grafika komputer sering dikenal juga dengan istilah visualisasi data. Materi yang kedua ada sistem pendukung grafika komputer. Yang pertama ada sistem pendukung grafika komputer untuk softwarenya. Yang pertama ada aplikasi untuk pengolah tata letak atau layout. Program ini sering digunakan untuk keperluan pembuatan pamflet, brosur, buklet, poster, undangan, dan lain yang sejenisnya. Program ini mampu mengatur penempatan teks dan gambar yang diambil dari program lain, seperti Adobe Photoshop. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah yang pertama ada Adobe FrameMaker, ada Adobe InDesign, Adobe PageMaker, Corel Ventura, Microsoft Publisher, dan Quark Express. Lalu yang kedua ada aplikasi pengolah vektor atau garis. Program yang termasuk dalam kelompok ini dapat digunakan untuk membuat gambar dalam bentuk vektor atau garis sehingga sering disebut sebagai ilustrator program. Seluruh objek yang dihasilkan berupa kombinasi beberapa garis, baik berupa garis lurus maupun lengkung. Aplikasi yang termasuk dalam kelompok ini ada Adobe Illustrator, Beneva Canvas, CorelDRAW, Macromedia, Freehand, Meta Creation Expression, Micrograph FX Designer, dan Inkscape. Lalu yang ketiga ada aplikasi pengolah pixel atau gambar. Program yang termasuk dalam kelompok ini dapat dimanfaatkan untuk mengolah gambar atau manipulasi foto atau foto retouching. Objek yang diolah dalam program-program tersebut dianggap sebagai kombinasi beberapa titik atau pixel yang memiliki kerapatan dan warna tertentu. Misalnya foto. Gambar dalam foto terbentuk dari beberapa kumpulan piksel yang memiliki kerapatan dan warna tertentu. Meski begitu, program yang termasuk dalam kelompok ini dapat juga mengolah teks dan garis, akan tetapi dianggap sebagai kumpulan piksel. Objek yang diimpor dari program pengolah vektor atau grafis, setelah diolah dengan program pengolah piksel atau titik, secara otomatis akan dikonversikan menjadi bentuk piksel atau titik. Yang termasuk dalam aplikasi ini adalah Adobe Photoshop, Corel Photo Paint, Macromedia Express, Meta Creation Painter, Meta Creation Live Picture, Micrograph X Picture Publisher, Microsoft Photo Editor, KeyFX, Write Image, Pixelmator, Manga Studio, GIMP, dan Post Free Photo Editor. Lalu yang keempat ada aplikasi pengolah film atau video. Program yang termasuk dalam kelompok ini dapat dimanfaatkan untuk mengolah film dalam berbagai macam format. Pemberian judul teks atau seperti karaoke, teks terjemahan, dan lain-lain juga dapat diolah menggunakan program ini. Umumnya pemberian efek khusus atau special effect seperti suara ledakan, desingan peluru, ombak, dan lain-lain juga dapat dibuat menggunakan aplikasi ini. Yang termasuk dalam kategori ini adalah Adobe After Effects, Power Director, Showbiz DVD, Ulead Video Studio, Element Premiere, Easy Media Creator, Pinnacle Studio Plus, Win DVD Creator, Nero Ultra Edition, dan Camtasia Studio. Dan kelima ada aplikasi pengolah multimedia. Program yang termasuk dalam kelompok ini biasa digunakan untuk membuat sebuah karya dalam bentuk multimedia berisi promosi, profil perusahaan maupun sejenisnya, dan dikemas dalam bentuk CD maupun DVD. Multimedia tersebut dapat berisi film atau movie, animasi, teks, gambar, dan suara
yang dirancang sedemikian rupa sehingga pesan yang disampaikan lebih interaktif dan menarik. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Macromedia, Macromedia Authorware, Macromedia Director, Macromedia Flash, Multimedia Builder, Ezedia, Hyper Studio, dan Ovation Studio Pro. Lalu yang keenam ada aplikasi untuk pengolah 3 dimensi, contohnya ada Sarat 3D, 3ds Max, Houdini, Lightware, Blender, Pixar, Maya, Poser, AutoCAD, dan Z-Modeler. Lalu yang ketujuh ada software tipografi, yaitu contohnya yang pertama ada Fontographer dan AMP Font Viewer. Lalu selanjutnya untuk sistem pendukung grafika komputer bagian hardware-nya. Hardware yang bekerja sebagai pendukung grafik komputer, yang pertama ada keyboard, yaitu bekerja sebagai mesin untuk memberikan perintah pada komputer. Yang kedua ada mouse untuk menggerakkan pointer di layar. Tiga ada touchpad, gunanya sama dengan mouse, biasa ditemui untuk di laptop atau netbook. Yang keempat ada Central Processing Unit atau CPU, unit utama yang mengendalikan seluruh proses pengolahan data. Yang kelima ada mainboard sebagai pusat dari semua perangkat keras komputer agar bisa saling terhubung. Lalu yang keenam ada prosesor, chip yang bekerja sebagai otak pemproses dan pusat pengendali perangkat lain. Lalu yang terakhir ada monitor, perangkat output yang menampilkan data, instruksi, dan informasi pada layar. Lalu materi selanjutnya ada penerapan grafika komputer di berbagai bidang. Bidang yang pertama ada bidang hiburan. Misalkan pada film, grafik komputer menghasilkan efek animasi yang baik. Sudah banyak film-film yang menggabungkan berbagai teknik, salah satunya penerapan grafik komputer agar tercapai sebuah film dengan efek-efek yang mengagumkan. Kita lihat sini ada contohnya, ada film Iron Man yang dimana dia menggunakan beberapa efek yang dimana dia menggunakan grafik komputer. Lalu yang kedua ada dari bidang pendidikan, grafik komputer pada pendidikan digunakan untuk mempresentasikan objek-objek pada siswa secara nyata, dapat melalui PowerPoint ataupun software lainnya. Seperti kita lihat di sini, kita mempresentasikan uh, grafik di sini di mana dia diproses menggunakan grafik komputer. Lalu selanjutnya ada bidang komputer art. Komputer art adalah penggunaan komputer grafis untuk menghasilkan karya-karya seni. Hasil yang didapat berupa kartun, potret, foto, layout media cetak, logo, lukisan abstrak, desain interior atau eksterior, dan lain sebagainya. Contohnya ada aplikasi Adobe Photoshop, Corel Painter, dan GIMP. Sini kita lihat, sini adalah contoh komputer art yang diproses menggunakan grafika komputer. Dan selanjutnya di bidang video game. Video game adalah permainan yang melibatkan interaksi antara user interface untuk menghasilkan umpan balik berupa visualisasi pada perangkat video. Aplikasi banyak beredar di pasaran, mulai yang sederhana 2 dimensi seperti Tetris hingga yang rumit 3 dimensi dan memerlukan resource banyak seperti game sepak bola Winning Eleven. Dari yang standalone hingga online network seperti Ragnarok, dari PC, konsol, hingga mobile device. Sini ada contohnya. Ada game mobil di mana dia grafiknya diproses menggunakan grafika komputer. Lalu selanjutnya ada bidang computer aided design atau disingkat CAD. CAD adalah alat bantu berbasis komputer yang digunakan dalam proses analisis dan desain, khususnya untuk sistem arsitektural dan engineering. CAD banyak digunakan dalam mendesain bangunan, mobil, pesawat, komputer, alat-alat elektronik, peralatan rumah tangga, dan berbagai produk lainnya. Seperti kita lihat di sini ada gambar rancangan sebuah rumah di mana dia dibuat menggunakan computer aided design ini. Lalu selanjutnya ada computer aided software engineering atau disingkat CASE. CASE mirip dengan CAD tetapi digunakan dalam bidang software engineering.
Case digunakan dalam memodelkan user requirement, pemodelan basis data, workflow dalam proses bisnis, struktur program, dan sebagainya. Contoh aplikasinya yaitu ada Rational Rose, Sybase, Power Designer, dan lain-lain. Jadi kita lihat ada contoh aplikasi computer aided software engineering-nya. Terus selanjutnya ada di bidang virtual reality. Virtual reality adalah lingkungan virtual yang seakan-akan begitu nyata di mana user dapat berinteraksi dengan objek-objek dalam suasana atau lingkungan tiga dimensi. Perangkat keras khusus digunakan untuk memberikan efek pemandangan tiga dimensi dan memampukan user berinteraksi dengan objek-objek yang ada di dalam lingkungan. Contohnya ada aplikasi VR Parachute Trainer yang digunakan oleh tentara Amerika untuk latihan terjun payung. Aplikasi ini dapat memberikan keuntungan berupa mengurangi risiko cedera selama latihan, mengurangi biaya penerbangan, melatih perwira sebelum melakukan terjun payung sesungguhnya. Jadi kita lihat di sini dia sedang menggunakan virtual reality di mana dia dapat berinteraksi dengan objek-objek yang ada di dalam dunia virtual ini. Lalu selanjutnya ada visualisasi data. Visualisasi data adalah teknik-teknik membuat image, diagram, atau animasi untuk mengkomunikasikan pesan. Visualisasi telah menjadi cara yang efektif dalam mengkomunikasikan baik data atau ide abstrak maupun nyata sejak permulaan manusia. Contohnya ada visualisasi dari struktur protein, struktur suatu website, visualisasi hasil data mining. Berarti kita lihat di sini ada contoh aplikasi visualisasi data di mana di sini dia memvisualisasikan suatu struktur sih. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.